Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Renda Kusuma. Pemirsa, hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, dan juga Tangerang. Dan pemirsa, selanjutnya reporter TV One Zinedi Duhan saat ini berada di perahu karet petugas Polair yang mengevakuasi korban banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Kita akan bergabung bersama Duhan. Duhan, bagaimana proses evakuasi yang berlangsung sejauh ini? Ya, Rendra dan juga pemirsa, saat ini saya sedang mengikuti ini proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Tepatnya saat ini saya berada di atas kapal milik Korpolairut Baharkam Polri. Kami ini satu kapal karet bermesin seperti itu. Ada terdiri dari perwakilan ini dari Korpolairut sendiri, lalu juga ada dari salah satu keluarga dari korban banjir yang memang anggota keluarganya ini masih terjebak di dalam rumah seperti itu informasinya. Tadi ada 2 orang lansia seperti itu dan juga ada anak-anak yang sedang kami jemput. Jadi pola untuk evakuasinya memang sedari tadi yang dilakukan adalah keluarga yang berada di luar atau di depan gerbang masuk dari Pondok Gede Permai ini melapor kepada para petugas yang nantinya satu persatu akan diantar ke rumahnya untuk menjemput anggota keluarganya seperti itu, Rendra. Dan untuk kesulitan sendiri memang tidak bisa buru-buru untuk mengevakuasi dikarenakan juga ini air yang cukup tinggi. Dapat Anda lihat ini diperlihatkan oleh juru kamera Ahmad Budiman yang mana ini sudah mencapai lantai 2 rumah. Nah, kondisi yang seperti ini sebetulnya sudah turun banjirnya. Sebelumnya ini bahkan di lantai 2 sendiri ini bisa mencapai dada orang dewasa atau sekitar lebih dari 1 meter seperti itu. Nah, sebetulnya ini lokasi kami sudah mulai dekat dengan korban yang akan dibawa atau dievakuasi oleh tim dari Korpolairut Baharkam Polri. Letaknya tidak terlalu jauh, ada tepat di belakang saya seperti itu. Di sini terpantau ada beberapa lansia dan juga ada beberapa orang dewasa. Namun memang yang nantinya akan diutamakan untuk masuk ke dalam kapal adalah lansia terlebih dahulu. Nah, beginilah proses untuk pengevakuasiannya seperti itu, pemirsa. Nah, jadi dari lantai 2 rumahnya, dari balkon rantai 2 rumah, ini para warga yang memang masih terjebak di Pondok Gede Permai masukkan ke dalam kapal karet dari Korpolairut Baharkam Polri seperti itu. Nah, kita evakuasi dulu. Nanti masnya aku sama Bunda. Seperti itu. Nah, ini proses evakuasi sendiri memang tidak mudah. Dapat dilihat di hadapan saya, Rendra dan juga pemirsa, ini ada sebuah kabel listrik yang memang menjuntai seperti itu, dan ini terjadi bukan hanya di sini namun di sepanjang jalan seperti itu. Nah, kita akan melihat bagaimana prosesnya. Oke. Kita akan melihat bagaimana prosesnya. Oke. Ibu hati-hati, Ibu. Ibu perlu bantuan, Ibu. Kita safety dulu, ikat dulu. Maaf. Bentar, Bu ya. Ya. Sebentar. Baik. Iya. Kamu ambil gambar Iya. di atas. Ibu, Tahan dulu. barangkali butuh bantuan untuk berpegangan. Enggak, buat pegangan, Bang. Kasihan ibunya, Bang. Iya, lagi ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Ibu, pelan-pelan. Ya. Ya. Ya, boleh duduk dulu, Ibu. Duduk di sini aja. Duduk di tengah juga nggak apa-apa, Bu. Itu data aja di bawah data. Data dulu data. Apa Ya, sekalian itu aja, seperti inilah proses pengangkutan lansia dari mulai barang-barangnya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan Ini berapa orang? dengan orang. Ya, saya izin untuk yang mau turun dulu terlebih dahulu siapa, Ibu? Anak-anak dulu. Mari, Ibu. Kalau enggak saya sisain 1 buat Bapak itu. Baik. Nanti, Bu. Ayo, Mbak, cepetan. Yuk. Ibu bisa? Bisa. Boleh turun dulu sedikit, Ibu. Mana? Di sini aja, Bu, di depan. Barangkali bisa duduk. Maaf ya, Om ya. Iya. Di sini. Iya. Ibu udah dari kapan, Bu, kejebak di dalam? Semalam. Iya.
Gitu. Untuk sahur seperti apa Bu? Untuk makan pagi seperti itu Pak? Udah pada sahur. Udah pada sahur. Enggak. Jadi tapi sekarang masih puasa atau seperti apa Bu? Enggak sih. Enggak. Terus untuk listrik Bu, jam berapa listrik mati Bu? Pagi. Dari pagi udah mati listrik. Iya, semua. Ibu sebelumnya boleh tahu namanya Ibu siapa Bu? Siti. Ibu Siti. Ibu Siti di dalam rumah ada berapa orang Bu Siti? 12-an. 12. Yang sekarang sudah dievakuasi ada berapa orang Bu Siti? Oh ya berapa orang lagi ya? Nggak kurang tahu sih. Kurang tahu. Iya. Tapi emang rata-rata banyaknya perempuan di dalam rumah. Perempuan. Perempuan. Tapi kondisinya sehat semua Bu alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Ya pemirsa ini saat ini sudah ada sekitar 5 orang ini yang naik ke kapal dari maksud kami perahu karet dari Korpolairut Baharkam Polri yang nantinya memang didahulukan untuk membawa lansia terlebih dahulu seperti itu ke luar atau ke arah luar dari Pondok Gede Permai seperti itu. Sebetulnya untuk dari segi keamanan di bawah sini sudah disediakan juga pelampung seperti yang bisa dipakai. Namun terpantau memang masih belum menggunakan dikarenakan juga situasi yang cukup sulit seperti itu untuk membawa. Masih sisa satu nggak Pak? Sepertinya ini kapasitasnya sudah full seperti itu. Ini sudah full ya Mas ya? Ini udah banyak ini Pak. Ini saya akan bertanya sebetulnya nanti ke Pak, sepertinya kita terkena kabel, harus mundur terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perahu kami sudah penuh. Di sini berisi total ini bersama kru, saya juru kamera Ahmad Budiman, lalu juga ada 3 orang kru dari Korpolairut Baharkam Polri. Ini total memang ada berjumlah ada 11 orang yang berada di dalam. Nah, untuk mengetahui sebetulnya kapasitas dan juga kesulitan apa saja yang dialami oleh tim SAR gabungan termasuk juga dari Korpolairut Baharkam Polri, saya akan mengajak Anda untuk menanyakan langsung kepada salah satu petugas yang sedang bertugas. Saat ini ada Bribda Atria. Mas, ini sebetulnya untuk kapasitas kapal perahu karet ini sendiri berapa banyak sih Mas? Sebenarnya kapasitas perahu karet itu kalau yang kecil begini bisa diisi 6 sampai 8. Kalau 8 biasa kecil-kecil, kalau biasa yang isi lumayan safety-nya 6. 6 sampai 8. Ini kan kita berarti ini sudah cukup penuh juga ya Mas. Ini kan untuk dari korban sendiri ada 6 ditambah kita ada 11 orang seperti itu, tapi masih aman sebenarnya. Masih aman. Insya Allah. Ibu gimana tadi pagi? Jadi dari nggak makan? Ya nggak makan dari mana? Orang kitanya semuanya pada tenggelam. Kondisinya sehat-sehat nggak Bu di dalam? Alhamdulillah sehat, tapi kan saya habis kecelakaan, makanya tadi saya minta tolong dari Kapolsek Jati AC sudah ngasih nomor orang. Tadi Kapolsek ikut kami Bu, mau nyari Ibu tadi. Iya, saya sudah 4. Tadi Sherlock kan Ibu? Iya, saya sudah minta bantuan dari Kapolsek, udah 4 nomor WA dari BNPB. Alhamdulillah udah dijemput sekarang, terima kasih. Ini dari Korpolairut Baharkam Polri Bu. Jadi Bapak Kakornya Pak Yasin Kosasih. Baik. Nah, kita anak buahnya. Di dalam rumah sendiri masih ada berapa orang Bu? Sekarang masih ada 7. Ya. Ada 4, 5. Masih 5. Satu rumah itu isi berapa Bu? 11 orang. 11 orang. Iya, karena kita kan yayasan. Oh yayasan. Iya. Ini untuk banjir seperti ini pertama kali atau sebelumnya pernah banjir begini juga Bu? Dulu pernah, tapi pas kejadian saya nggak di sini, saya di Jawa. Oh di Jawa. Iya. 2020. Lebih parah dari 2020. Lebih parah dari 2020. Lebih parah. Ini pada saat kejadian banjir atau airnya naik itu reaksi orang yang di rumah seperti apa Bu? Apakah tiba-tiba tinggi atau memang berangsur dari rendah ke tinggi itu waktunya lama? Sementara sih agak rendah, tapi langsung pintu jebol langsung tinggi. Dari 560 langsung 710. Langsung 710. 10. Iya. Oke. Itu dari jam berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Dari jam 2. Dari jam 2. Iya.
Oke, berarti kondisinya satu keluarga tadi pagi juga memang tidak bisa sahur seperti itu.